Cerpen pilihan. Sekelebat cerpen. Tidak, 6. Pintu saya ketuk 3 kali. Ada suara berdehem dari dalam. Tak lama kemudian pintu dibukakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk, Mas. Kami bersalaman. Saya mencium tangan beliau. Sesuai adat di kampung puisi ini biasanya kalau bertamu dan bertemu dengan sesepuh atau orang yang dituakan selalu mencium tangan. Silahkan duduk, Mas. Terima kasih. Saya duduk dan beliau pun kemudian duduk. Kami duduk saling berhadapan dipisahkan oleh meja panjang di antara 4 kursi tamu. Beliau bangkit berdiri sambil berkata, "Suka kopi kan, Mas?" "Inggih, iya," dalam hati saya bilang. "Kok tahu ya kalau kesukaan saya kopi?" Saya menjawab ya. Sebenarnya dengan rasa sungkan atau tak enak di hati karena merasa telah merepotkan tuan rumah. "Nggak usah sungkan-sungkan, Mas. Ini sudah kewajiban tuan rumah, kalau ada yang disuguhkan ya harus disuguhkan ke tamu." Lagi-lagi saya merasa heran dan dalam hati saya bilang, kok tahu ya kalau saya merasa sungkan. Nampaknya Pak Naam ini memang sangat waskita dalam membaca benak orang. Beliau kemudian pergi ke belakang. Dugaan saya beliau pasti akan membuatkan kopi untuk saya dan untuk beliau sendiri. Sambil menunggu beliau membuatkan kopi, saya mengingat-ingat 2 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada beliau, kepada Pak Naam. Pertama, apakah beliau keberatan apabila saya memberikan uang tanda terima kasih? Kedua, apakah saya perlu atau boleh bertamu lagi di kesempatan yang akan datang? Saya akui 2 pertanyaan ini memang terlalu polos. Tapi ya bagaimana lagi, 2 pertanyaan ini harus saya ajukan demi memenuhi rasa penasaran saya apakah Pak Naam tetap konsisten dalam menjawabnya. Tambah kaget lagi ketika mata saya melihat kotak amal di atas meja yang kelihatannya masih baru dengan ada tempelan tulisan yang bunyinya, "Setiap tamu boleh bertamu berkali-kali dan akan diterima dengan senang hati." Bunyi rima kalimatnya nyaris seperti puisi. Atau bisa jadi ini satu-satunya puisi di kampung puisi. Benak saya terus bergejolak keheranan. Bukankah kotak amal dan tulisan ini sudah merupakan jawaban atas 2 pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Naam nanti? Monolog dalam batin saya terhenti karena melihat Pak Naam sudah datang membawa nampan berisi 2 cangkir kopi. Tangan kirinya membawa bungkusan tas kresek agak besar. Nampan ditaruh di atas meja sambil mempersilahkan ke saya agar kopinya diminum. "Mumpung masih hangat segera diminum," kata beliau. Bungkusan tas kreseknya ditaruh di samping tempat duduknya. Setelah kopi sebagian saya minum. Kemudian Pak Naam bertanya kepada saya, "Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Mas?" "Sudah tidak ada, Pak." Karena pertanyaan saya sudah ada jawabannya di kotak amal dan di tulisan tersebut, sambil saya menunjuk ke kotak amal dan tulisan tersebut. Kemudian saya minta izin untuk memasukkan uang 50 ribuan saya ke kotak amal tersebut. Kemudian setelah kopinya saya habiskan. Sesuai adat di sini jika tidak dihabiskan dikatakan mubazir dan oleh karena itu wajib kopinya harus saya habiskan. Kemudian saya mohon pamit kepada Pak Naam sambil mengucapkan banyak terima kasih dan tak lupa saya mencium tangan beliau lagi. Kemudian beliau berkata, "Mas, ini ada bungkusan dari saya. Tolong dibukanya setelah sampai rumah ya, Mas." "Inggih, iya, Pak." Saya diantarkan sampai ke pagar depan rumahnya. Sampai di rumah saya buka bungkusan tas kresek pemberian Pak Naam. Isinya beras 5 kilo dan amplop uang yang berisi 50 ribu rupiah. Persis jumlahnya dengan uang yang saya masukkan ke dalam kotak amal di rumah Pak Naam. Saya pun speechless. Bengong alias tercengang sekaligus terharu dan kagum terhadap kebaikan Pak Naam.
Pulang dari rumah Pak Naem justru saya dapat tambahan beras 5 kilo. Sungguh luar biasa beliau ini. Beliau sepertinya sudah tahu lebih dahulu bahwa beliau akan diuji oleh saya. Bukannya puas dengan hasil uji konsistensi beliau yang benar-benar sudah terbukti konsisten itu. Tapi saya justru makin tambah penasaran. Dengan didorong rasa penasaran yang sangat ini, maka saya coba tanyakan ke salah satu orang yang pernah bertamu ke rumahnya Pak Naem. Saya tanyakan tentang keberadaan kotak amal atau kenceleng dan keberadaan tulisan tersebut. Jawaban dia adalah tak ada kotak amal dan juga tak ada tulisan seperti yang telah saya sebutkan. Apakah juga dibawakan beras 5 kilo? Jawaban dia adalah tidak dibawakan beras 5 kilo. Nah, dari konfirmasi jawaban dia ini, saya menjadi semakin yakin bahwa semua itu memang khusus untuk saya yang kedatangannya atau bertamunya memang berniat untuk menguji beliau. Dan beliau telah memberikan sinyal bahwa beliau sudah tahu. Tamat. Tidak. 6. 2024. Sekelebat cerpen ini dirangkai dengan cara singkat dan sangat sederhana untuk menceritakan tentang tidak. 6. Semoga bermanfaat. Baca juga. Sekelebat cerpen. Tidak. 3. Baca juga. Sekelebat cerpen. Tidak. 4. Baca juga. Sekelebat cerpen. Tidak. 5. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul Sekelebat cerpen. Tidak. 6. Klik untuk baca. https://bambangsi/65C321F955F30A66313A4/sekelebat-cerpen-tidak-6. Kreator, Bambang Syairuddin.